Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal.
Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan dong yang paling dahsyat buat Tuhan. Kayaknya pada masih pulang kampung nih ya Bapak Ibu. Enggak apa-apa ya, seberapapun kita yang hadir saat ini Tuhan ada buat kita, amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, boleh tengok kanan kirinya. Masih dalam suasana Happy New Year, katakan Happy New Year. Tuhan Yesus baik buat kamu. Yuhu. Haleluya, Happy New Year semuanya. Happy New Year. Happy New Year. Sekali lagi kita kasih kemuliaan buat Tuhan yuk. Haleluya.
Mari Bapak Ibu sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik di awal tahun 2025 ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu Tuhan di tengah kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Sampai di titik ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan buat orang-orang yang kami kasihi Tuhan, pasangan kami, anak-anak kami, keluarga kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau bersyukur kami boleh bersama Tuhan di 2025 ini Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagimu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali di hadapan Tuhan. Mari angkat syukurmu, sembahmu, sembah Yesus. Suaramu Bapak Ibu katakan, oh terima kasih Tuhan. Thank you for your kindness Lord. Oh kebaikanmu Yesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, Lord. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You were close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Selama hidup kami Engkau setia Tuhan. And all my life you have been so sepanjang hidup kami Engkau baik Tuhan. That I am able, oh, I will sing of the goodness. Sekali lagi katakan dari awal. I love you Lord. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
setia Tuhan. Oh my life have been so good. Oh yes you are. Ever, oh I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your love, it's running after me. Sing it again. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been. Yes, you are Lord. All my life you have been so good, Lord. Hey, sekali lagi dengan lembut. Of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Come on, church. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan, oh my life. Come on, church, sing it again. All my life you have been faithful. Yes you are. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Sembah. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Thank you for your kindness, Lord. Thank you Lord. Syakaralalalabalalalabo. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Syakaralalalabalalalabo. Mari angkat suaramu Bapak Ibu, angkat suaramu, jangan berdiam diri. Naikkan syukurmu di awal tahun ini, sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Oh, syakaralalalabo. Sembah Yesus, sembah Tuhan. Hiralalalaba, syakaralalalabo. Syakarabalalalalalalabo. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus.
Mari nikmati hadiratnya di tempat ini Bapak Ibu. Dia baik, sungguh baik. Yes Lord. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to Ya Yesus dia baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Angkat suaramu. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Come on, just sing it again. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. God is so good. God is so good. Jemaat Tuhan naikkan pujian ini, katakan dia baik. God is so good. God is so good. Sambil angkat kedua tanganmu katakan, He's so good to me. God is so good. God is so good. Oh, God is so good. God is so good. Oh, baik Tuhan. Ya Yesus dia baik. Come on. Ya Yesus engkau baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik. Sekali lagi
Suara yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau masuk gerbang-Mu Tuhan dengan rasa dan ucapan syukur. Sekali lagi kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Sambil kita bergoyang kanan kiri, amin Bapak Ibu. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur lebih lagi. Sebab Dia baik untuk selama-lamanya, amin. Hari ini kita lebih santai ya. Baru awal 2025, amin Bapak Ibu. Goyang kiri kanannya dong, coba dong. Iya. Sama-sama katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur Bapak Ibu. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sampai lambai tangannya Bapak Ibu katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerah. Jempolnya juga boleh Bapak Ibu. Selama-lamanya, amin. Sebab Dia baik, Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Asik. Kami mau masuk Tuhan. Jangan lupa goyang Bapak Ibu. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halaman. Jangan apa Bapak Ibu? Maka itu angkat suaramu. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya dusun. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Jemaat Tuhan saja katakan, sebab Tuhan asik dan ada tinggi-tinggi jempolnya, lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sekali lagi ya, sampai lambaikan tangannya Bapak Ibu. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lama, amin. Sebab Tuhan dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Sing, amin. Amin. Bawa cai, amin. Amin. Dengan hati bersyukur Tuhan, kami masih mau memuji Engkau di tempat ini. Sorakan haleluya. Come on, Cek.
awal tahun 2025 ini Tuhan. Sekali lagi bergoyang Bapak Ibu. Oke, siap-siap katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, angkat tanganmu Bapak Ibu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sing with us, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih sejempolnya Bapak Ibu. Ini Bapak ini udah ada jempol ya. Engkau, ikutin Bapak itu ya. Angkat jempolnya tinggi-tinggi. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik dari awal ya. Kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati Tuhan kami bersyukur di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Sekali lagi katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Sambil angkat tanganmu, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sing, come on church. Engkau baik, jempolnya Bapak Ibu. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi katakan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, mari kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bersyukurlah, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi kita sama-sama mau katakan Engkau baik di hadapan Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau sangat baik, tak pernah. One more time, come on church. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Bilang kanan kirinya. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Kasih setianya tidak pernah berubah, amin. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi katakan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Sorakan lebih dahsyat lagi. Engkau baik Tuhan. Tengok kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus baik, selalu baik, selama-lamanya. Haleluya. Kita berduduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki, Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Oke. Sebelum kita memasuki mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan persembahan yang terbaik. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sukacitamu, hadiratmu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan kami ingin mengembalikan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami Tuhan. Dan ini menjadi berkat bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Yang siap memberi katakan amin.
Persembahan boleh dijalankan. Sambil kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, katakan sama-sama jemaat Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya Tuhan. Oh, ku yakin Tuhan memberkati, memberkati. Oh, Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan lembut, Tuhan. Jadikan pujian ini sebagai iman di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Dia Tuhan yang setia, Dia selalu ada, Dia selalu menolong. Jangan takut Bapak Ibu, Dia Tuhan yang setia. Angkat pujian ini sebagai iman. Amin, amin, amin. Oh, yang selalu menolongku, selalu. Amin, amin, amin.
Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Come on church, Tuhan selalu, amin, 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 selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, oh Tuhan selalu, amin, 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 menjagaku Tuhan. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa, oh Kau yang selalu menolongku. Saya undang hambanya, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Memasuki minggu yang pertama Tuhan di tahun 2025 ini, kami percaya bahwa Engkau berjanji tetap menyertai kami. Oleh sebab itu Bapa, di tahun 2025 ini kami mohonkan untuk terus Tuhan tuntun kami, supaya kami tidak berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kami berjalan seturut dengan apa yang menjadi rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan Engkau sungguh baik. Kasih setia-Mu tidak akan pernah berubah. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Shalom saudara. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Saudara, pada waktu kita mendengar tahun penuaian, maka kita akan berpikir satu hal. Menuai apa ya? Saudara, menuai dalam segala hal. Menuai jiwa, menuai berkat, menuai segala apa yang kita tabur. Nah, oke, baik. Kita akan lihat slide pertama. Kita masuk slide pertama, saudara. Hari ini kita akan masuk untuk siapakah seorang penuai itu. Jadi sepanjang tahun ini, saudara, kalau saudara datang, saudara akan mendengar banyak hal tentang menuai. Ada menuai, pokoknya apa yang saudara perlu tuai. Perlu tuai sukacita, silakan nantinya. Perlu tuai damai sejahtera, silakan. Perlu tuai berkat, silakan. Pokoknya katakan sebelah-sebelah, aku mau menuai yang baik. Nah, karena saudara, ucapan kita itu keluar dari apa yang kita pikirkan. Jadi waktu kita mengucapkan sesuatu, percayalah bahwa Tuhan itu melakukan.
apa yang kita katakan. Oleh sebab itu, ayo katakan sama sekali satu kali lagi bahwa tahun 2025 aku menuai yang baik. Siapa yang mau menuai yang baik? Nah, saudara, seorang penuai itu, saudara, waktunya untuk menuai itu, dia menuai apa yang dia tabur. Tetapi seorang penuai itu, dia akan menuai dengan waktunya, disebut dengan panen. Saudara nggak akan menuai, tetapi ada saat orang menuai karena saudara sesuatu dan lain hal, maka dia harus panen. Karena ada pembusukan, hujan terlalu banyak atau apa, saudara ya. Jadi memang orang menuai itu mesti pas. Nah, oleh sebab itu klik. Kita lihat sebentar. Saudara, untuk kita menuai itu, Tuhan pernah membuat satu perumpamaan. Dia bilang, aku mau pergi ke tempat yang jauh. Seorang tuan mau pergi ke tempat yang jauh. Dia panggil 3 orang, tentunya, saudara, orang kaya ini punya banyak sekali pegawainya. Tapi dia panggil hanya 3. Dia panggil 3 pegawainya, dan saudara, kalau saudara baca nantinya ya, itu dia panggil yang pertama, dia bilang, sini, aku mau pergi, aku mau menitipkan sesuatu untukmu. 1 dititipkan 5 talenta. Yang kedua dititipkan 2 talenta. Yang 1 dititipkan berapa? 1 talenta. Nah, saudara, 5, 2, 1. Jadi saudara, bagi Tuhan bukan melihat berapa banyak yang saudara titip. Kita lihat, klik. Nah, saudara, mereka dititip, wah yang 5 gairah. Yang 2 juga rasanya terbahak, wah banyak ini, 5. Tapi Tuhan melihat apa yang dipercayakan ke kita itu bukan soal jumlahnya, tapi tanggung jawab kita untuk hal itu. Tanggung jawab kita, saudara, kenapa? Karena orang yang dikasih banyak belum tentu cukup. Bilang sebelah-sebelah, kamu dikasih banyak belum tentu cukup. Tetapi ada orang yang dikasih sedikit cukup. Ayo ikutin yang saya ngomong itu, saudara. Orang yang dikasih banyak belum tentu cukup. Orang yang dikasih sedikit belum tentu berkekurangan. Siapakah itu? Saya nggak tahu. Mungkin diri saudara. Saudara, pada waktu kita dikasih sedikit, kita rasa cukup. Pada waktu kita dikasih banyak, nggak cukup. Nah, ini orang, saudara, dikasih 5, dia bawa pulang. 5 lagi, jadi 10. Klik. Lalu yang 1 ini dipikir, aduh kok kurang gini. Gimana untuk melipat gandakan? Saudara, orang yang 1 ini sebetulnya dia melambangkan orang yang enggak percaya firman Tuhan. Dia enggak percaya firman Tuhan. Karena dia enggak pernah, saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, saudara perlu garis bawahi dan highlight, masuk di dalam pikiran dan hatimu, bahwa kalau baca firman Tuhan, berarti firman Tuhan itu mengajarkan orang untuk pelipat gandaan. Jadi kalau saudara baca nggak percaya, saudara seperti 1 orang ini, dia gali tanah, saudara, dia timbun, dia sembunyikan, dia nggak mau gandakan. Terus klik, apa yang jadi? Suatu kali tuannya pulang, saudara, tuannya pulang, wah, yang 5, saudara,
pasti yang dipanggil yang dipercayakan banyak dulu. Saudara, Tuhan gitu. Kalau saudara banyak talentanya dipanggil dulu sama Tuhan. Untung saya nggak terlalu banyak talentanya, kurang bisa nyanyi, kurang main musik, jadi nggak dipanggil duluan. Yang main musik, main itu, yang banyak talentanya kan banyak tutnya, jadi dipanggil duluan. Nah, waktu dipanggil duluan, dia bilang, Tuhan, apa yang kamu lakukan? Ditanya Tuhan, Tuhan, ini, aku dikasih 5, aku bawa balik, jadi 10. Wah, Tuhannya bilang, ciami banget tuh. Karena yang datang pertama itu orang Cina, kan suka dagang, jadi dagang ya dia untung. Makanya dari mana dasarnya nggak ada, hanya saya aja bilang orang Cina. Ini sebetulnya perumpamaannya nggak tahu orang apa. Pokoknya yang penting kata Tuhan, kamu datang bawa, Tuhan bilang, caketrik. Kamu bawa, wah, dengar baik-baik, jangan ngobrol nih. Nih pada waktu saudara, dia ngobrol, yang satunya bilang, lama bener dah. Yang nomor 2 bilang, yang satunya colek-colek. Saudara lihat, yang satunya yang nggak bawa apa-apa melotot, yang 2 bawa, aku dapat 4. Ada pelipat gandaan. Tapi yang satu karena dikuburkan nggak bawa apa-apa. Nah hasilnya apa? Ayo kita lihat hasilnya dulu. Setelah saudara ketemu dengan Tuhan, Tuhan bilang apa? Ayo. Klik. Mesti gitu kliknya. Oke. Terus Tuhan bilang gini, kamu baca ini. Yang 2 itu dia bilang gini, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Orang baik maksud Tuhan belum tentu setia. Tapi orang setia pasti orang baik. Jadi Tuhan cari itu orang baik dan setia. Bilang itulah saya. Saya orang baik dan setia. Bilang sebelah-sebelah. Ya apa ya. Pokoknya apa yang kita ucapkan, kita memang orang baik dan setia gitu ya. Engkau telah setia memikul tanggung jawab. Jadi talenta itu bukan mencerminkan banyak dikit yang kita dapat. Tapi Tuhan bilang talenta itu merupakan tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Nah kalau tanggung itu kan ya gua tanggung dah, lu yang jawab gitu ya kan. Atau gua yang jawab, lu yang tanggung. Mau yang mana? Saudara, mau yang gua tanggung, lu yang jawab? Atau gua yang jawab, lu yang tanggung? Mending jawab ya. Jawabnya salah lagi. Jadi tanggung jawab itu artinya ada sebab akibat. Jadi orang yang bertanggung jawab itu akan dibilang gini, kalau dia baik dan setia, Tuhan bilang gini, kita baca terus. Tanggung jawab dalam perkara kecil. Perkara kecil, bukan yang gede. Yang kecil, bukan yang gede. Nah, saudara minggu lalu kan kita bikin kelompok-kelompok. Kan minggu lalu ada dibilang gini, ketua kelompok, kalian mesti bilang bahwa minggu ini kita kumpul ya kelompok kita. Siapa yang melakukan? Ketua kelompoknya ada nggak yang melakukan? Coba angkat tangan. Nggak ada kan? Nggak apa-apa, saudara jadi yang satu talenta. Kita lihat apa yang itunya. Kan itu perkara kecil. Nggak dapat imbalan apa-apa Tuhan untuk itu. Tapi saya mau katakan, saudara, Tuhan selalu melihat apa yang kecil itu yang menjadi tolak ukur di dalam penuaian. Nah, kepadamu aku akan memberikan tanggung jawab lebih besar. Kalau saudara berdoa, minta yang lebih besar apa yang kecil? Lihat sini. Jangan tidur. Karena tahun ini kalau saudara nangkep ini, karena kita akan tuai. Kalau saudara nggak nangkep, udah. Saya ngomong panjang sampai lewat. Udah nyanyi sama Pak Wisnu.
Pak Wisnu, kita mesti nangkap berdua. Kita mesti dapat berkat yang besar itu. Kita ngomong tadi. Lalu endingnya saya ngomong gini, Pak, karena kita ini gembala, kita nggak mau kita yang dapat aja, jemaat nggak dapat. Jadi hari ini saya berusaha untuk datang ke bantuan, terjemahkan untuk jemaat ini nangkep secara sederhana supaya mereka masuk. Nah, kenapa saya bilang masuk? Gini, perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi persyaratan untuk kita kan beberapa waktu yang lalu di bulan November, Desember, ya Natalan itu selalu banyak saya bawakan, Tuhan suruh bawakan tentang mempelai. Untuk masuk enggak orang sebetulnya tergantung ini tanggung jawab yang diberikan ini salah satunya. Nah, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Pertanyaan saya gini, kalau saudara doa minta yang banyak apa yang sedikit? Tuhan berkatilah aku. Nih ya, saya ngomong sebagai saya manusia. Tuhan bilang jangan harap lu dapat yang banyak kalau lu gak setia yang kecil. Karena ini syaratnya, karena engkau setia yang kecil, aku akan memberi yang besar. Jadi Tuhan itu gak pernah bisa melanggar hukumnya, karena Tuhan itu yang membuat hukum, dia yang tidak pernah melanggar. Tapi iblis, saudara, selalu menjadi pelanggar hukum. Nah, ya akan diberi banyak sehingga, baca yang keras, sehingga, saudara gak ikut baca sih, sehingga ia berkelimpahan. Saya percaya saya akan mengalami itu. Siapa yang mau mengalami sama saya? Tahun ini saya akan berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apa? Mempunyai kesetiaan, tanggung jawab itu. Apapun daripadanya akan diambil. Sehingga saudara bertanya, kenapa sih saya ini? Ini, Tuhan suruh setia dulu perkara kecil. Terus, klik lagi. Tuhan, ini. Kamu kan Tuhan yang sadis. Bahasa saya itu, kejam aja. Karena dia pakai bahasa kejam. Kamu ngambil apa yang kena kamu itu. Wah, marah saudara Tuhan itu. Dan cerita ini. Karena apa? Pola pikir orang yang satu ini, yang gak mau nabur ini, pola pikirnya gini. Pola pikir kekurangan. Karena kalau orang hidup ikut Tuhan, punya pola pikir kekurangan, dia gak akan bisa memberi. Saudara, pola pikir itu mental, mindset. Mindset kita ini harus berubah kalau mau harvest, mau menuai. Nah, saudara, lalu Tuhan itu bilang apa? Coba klik lagi sebentar. Kita klik. Nah, Tuhannya bilang campakkanlah orang ini. Yang pikirannya gak sesuai dengan pikiranku. Gak ada pikiran kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu pikirannya cuma satu, memberi. Pikiran kerajaan dunia itu menerima. Lalu Tuhan bilang, campakkan. Campakkanlah penuai yang tidak berguna ini. Campakkan. Gak berguna ke dalam kegelapan yang paling dalam. Kemana? Saudara, neraka. Kalau disambung di atas. Di sana ada kertak gigi, artinya saudara, ngilu banget dah kalau masuk sampai sono. Bilang ke sebelah-sebelah, amit-amit, enggak dah. Ya si amit enggak, karena dia hidup baik dan ini. Tapi kalau saudara lebih dari amit-amit itu, kalau kita enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lebih baik saya ngomongnya kayak gini, saudara, galakan dikit. Karena saya nggak mau seorang pun masuk neraka. Buat apa saya jadi gembala kalau nggak? Bilang sebelah-sebelah, sekarang ini kamu harus jadi orang berguna. Bilang dulu. Loh kayaknya saudara nggak ada tangan ya? Bilang sebelah gini loh. Ya, bilang gini. Kamu harus jadi orang berguna dah.
Saudara, ayo. Kadang-kadang mesti galak juga jadi gembala ya. Supaya ini. Terus, klik lagi. Nah, terus ya. Kepercayaan akan diberikan kepada orang yang memang benar-benar teruji. Jadi janji berkat untuk 2025, kalau 24 itu kamu menuai apa yang kamu tabur 25, tapi 25 Tuhan kasih taruh di hati saya. Kepercayaan akan diberikan kepada orang yang memang benar-benar teruji. Jadi ada ujian dari Tuhan, saudara jangan ngeluh saat ini. Yang benar-benar teruji apanya? Kualitasnya. Saudara, yang diuji kualitasnya. Bukan saudara jadi orang Kristen, bukan. Tapi kualitas jadi orang Kristen itu yang diuji Tuhan. Nah, apa yang kualitas itu? Kita lihat saudara. Yang pertama, punya kedekatan dengan Tuhan. Klik. Nah, punya kedekatan hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau 2025 saudara makin melekat dengan Tuhan, ada hubungan intim dengan Tuhan. Makanya saudara, kita harvest now. Makanya saya banyak ngomong-ngomong sama Pak Wisnu tadi, bahwa kita mulai masuk di dalam ini. Orang ngomong-ngomong itu apa? Doa. Saya mau tanya saudara, kalau doa itu ngapain? Ayo boleh jawab. Kalau doa itu ngapain? Hah? Komunikasi. Aduh saudara. Ngomong-ngomong sama Tuhan, oke. Ngomong apa? Sekarang saya tanya, kalau saudara doa ngomong apa? Oh, ngomong bahasa roh. Mantap juga. Sebetulnya bukan hanya ngomong untuk dapat apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Itulah sebetulnya doa yang benar. Tuhan, kamu mau apa untuk ini? Kalau enggak Tuhan, kalau lu enggak berkati gua mau enggak ke gereja lagi ya. Emang kalau Tuhan itu kayak saya jawab gini. Emang gua pikirin lu pikir gua perlu sama lu? Lu yang perlu sama gua, tahu? Makanya jangan galak-galak sama Tuhan. Jadi kalau saudara datang doa, catat pertama ini. Jadi dalam bulan-bulan ini saya bilang Pak Wisnu, kita ajar semua jemaat untuk berdoa. Kalau mereka mau ikutin ya udah. Jadi yang pertama itu Tuhan, apa petunjukmu? Mengawali tahun ini sama Bu Helen, kita dikasih beberapa order yang dahsyat. Yang pokoknya mati punya dah. Karena sakit kanker semua. Saudara mau ngalamin? Gak ada. Dengar. Bilang sebelah-sebelah, bangunin dulu kalau tidur. Bangunin sebelah-sebelah. Bangunin dulu. Kalau enggak saudara maju hanya menuin gereja aja. Saudara datang hanya menuin gereja percuma. Saudara harus sungguh-sungguh tujuan kita untuk masuk surga. Saya bilangin dah. Nah, saudara, yang pertama itu kalau kita doa itu bukan hanya kita ngomong, tapi kita minta Tuhan apa petunjukmu. Tuhan udah kasih saudara kerja. Tapi kalau saudara nggak dapat petunjuk hikmat Tuhan, bisa salah. Tapi kalau saudara dapat petunjuk Tuhan, Roh Kudus itu menuntun saudara untuk menunjukkan. Dia penghibur, penolong, penasehat, semua dia akan menunjukkan. Nah, kalau selesai ditunjukkan, apa yang kita lakukan? Karena hidup kita ini, di atas muka bumi ini, hidup ini bukan rencana kita lagi loh saudara. Kita ini udah dibeli dengan harga yang mahal, darah Yesus. Jadi ngapain dong? Hidup kita itu bukan rencana kita lagi. Makanya Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi. Jadi apa dong? Rencana Tuhan itu yang mesti kita ikutin. Karena Tuhan bilang, kesusahan sehari cukup. Nggak ada akan kekurangan. Tadi kita nyanyi, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Nggak seizin. Nah kalau aku Bapak yang demikian itu,
Masa aku nggak akan kasihmu? Tuhan itu banyak ngajar saya dengan, ya puji Tuhan lah dikasih burung di rumah. Tuhan bilang burung nggak pernah nabur ya, dia nuai. Dikasih, saudara. Saya lihat dia punya anak 4. Wah, dia 2 aja udah nggak cukup makan. Saya kasih banyak-banyak. Pagi-pagi ini sebelum saya itu masih beli, saudara, telur burung puyuh untuk dia makan. Manusia kayak kamu, kata Tuhan, bisa untuk ngasih makan binatang gini. Apalagi Bapak di sorga, nggak akan kekurangan. Mungkin beberapa minggu lalu, Ibu Helen udah bersaksi tentang bagaimana kehidupan orang benar itu hidup karena percaya. Itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sampai rasanya biasa bagi kami. Kalau saat-saat tertentu orang tanya nomor rekeningnya berapa, itu biasa. Kalau saudara tahu bahwa Bapak di sorga itu nggak akan pernah meninggalkan kita, saya percaya hidup saya nggak akan berkekurangan. Hidup kita nggak akan kekurangan. Orang melihat kami selalu seolah-olah menurut dianya kita itu orang kaya, makanya banyak yang mau minjem. Jarang yang nawarin kredit kasih utang karena udah kaya. Hanya kreditnya suruh nabung di bank. Wah. Saudara, satu hal yang saya mau katakan, miskin jangan kasih tahu orang. Kaya juga jangan sombong. Jadi hiduplah. Karena kita hidup dengan Tuhan, kita itu hidup diberkati. Tuhan pasti menolong kita. Kalau saudara mau itu, udah. Saudara, sampai hari ini yang saya tahu orang itu hanya ikut apa? Nonton YouTube yang saya sama Catur bikin. Tiap minggu itu 1 menit dia baca. Saya udah ngalamin 2-3 tahun ini. Setiap tahun dia akan kirim berkat untuk. Saya nggak kenal loh orangnya. Saya nggak pernah ketemu, hanya tahu namanya kan di itu. Hanya terima kasih. Ya bagi-bagilah kita sama Catur berdua pulang kampung. Dan terima kasih juga ya saudara ya, untuk saudara memperhatikan pengerja. Pulang kampung, saudara bekelin, pasti saudara juga diberkati. Jadi saudara, orang yang diberi tanggung jawab itu, Tuhan tuntut gini, dia punya kedekatan dengan Tuhan. 2025, kalau saudara punya kedekatan dengan Tuhan, kedekatan itu berarti kita itu minta petunjuk Tuhan. Arahan Tuhan gimana? Arahan Tuhan gimana dalam hidup kita? Nah terus, setelah kedekatan, saudara, ada lagi klik. Nah, tanggung jawab perkara kecil. Kecil, saudara. Kalau yang gede sih, saudara, Tuhan nggak gitu inilah. Tapi Tuhan lebih memperhatikan perkara kecil. Perkara kecil itu gimana, saudara? Kalau tidur di gereja kan kecil. Nah, saudara diperhatikan Tuhan itu. Kalau yang gede apa? Berdiri, wah saudara, itu gede. Siapa aja saudara kalau suruh khotbah sini bergairah, wah. Tapi yang kecil setia nggak kita? Nggak ada orang ngelihat saudara setia nggak untuk doa. Setia. Kalau bayar perpuluhan ya gereja tahu saudara bayar apa enggak. Itu perkara besar. Tapi yang kecil itu, saudara, yang kecil itu kesetiaan perkara kecil itu, Daud itu setia perkara kecil. Maka Tuhan kasih gede untuk dia. Yang kecil kelihatan orang aja kita nggak setia. Apalagi yang nggak kelihatan. Tapi Tuhan melihat apa yang orang lain nggak lihat. Saudara,
kita melihat apa yang di luar, betul kan? Makanya kita sering berantem karena yang di luar. Tapi kalau saudara hidup yang di dalam, keluar. Saudara, saya suatu kali pernah ngomong ke ini. Apa yang dari luar itu, saudara akan mati rohani saudara. Kalau saudara tekankan apa yang di luar, itu yang menjadi saudara idamanmu, itu akan mati. Tapi apa yang dari dalam keluar, itu akan jadi hidup. Kenapa? Buktinya gini. Kalau ada telur, saudara ya, telur burung gitu, lagi ngerem dia. Saya lihat, aduh burung saya ini lama bener dia nggak netes-netes. Saya bantu dia, saya ketokin, pecah, saudara, mati. Tetapi saudara, kalau dia dari dalam, dia matok sendiri, hidup. Dengar baik-baik. Apapun penghormatan dari luar, kalau saudara bergantung akan itu, saudara akan mati rohanimu. Makanya orang banyak berantem yang di luar. Tapi ayo kita bergumul berantem yang di dalam. Karena iblis sering menyerang yang di dalam. Roh Kudus itu dia katakan memancar dari dalam keluar. Nah, saudara, setialah perkara kecil. Oke, klik. Nah, seorang dapat terlihat dipercaya, ya, saudara, nih, kita kan harus dapat dipercaya atau tidak saat ia melakukan perkara kecil yang nggak dikelihatan orang, perkara kecil yang dianggap remeh, ya, oleh orang lain. Saudara, dianggap remeh orang lain. Saudara nyapu gereja, ya. Saya kemarin sama Bu Helen, saya bilang, wah pendeta nih bagi ya ini sisa-sisa ini memulung. Tanggapannya apa? Justru itu, pendeta rendah hati mau mulung. Saya kaget kok jawabannya gini. Saudara, artinya orang lihat yang remeh itu menjadi yang besar, bukan yang besar. Dia nggak bilang, kenalin itu pendeta Immanuel tuh, enggak. Hanya melakukan. Saudara, apa yang engkau lakukan seolah-olah remeh bagi orang lain, yang saudara bisa bikin mau lakukan, boleh, enggak lakukan, boleh. Nah, itulah yang remeh. Nggak usah doa, kan remeh itu. Nggak ada orang lihat. Nggak usah nyanyi, remeh kan. Nggak usah baca firman, remeh. Yang saudara bisa menentukan mau lakukan apa enggak, itulah remeh. Klik. Nah, 1 Korintus pasal 4 ayat 2 katakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian apa? Apa yang dituntut? Apa? Ayo, akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah apa? Mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara, tapi saya mau katakan dipercaya ini, saudara, kalau kita ambil bahasa aslinya gini. Jadi dibagi dua. Orang bisa dipercaya dan dipercayakan. Saudara, orang yang bisa dipercaya, saya ngebayangkan orang bisa dipercaya itu cuma gini. Immanuel, kamu jadi ketua KOM nasional ya? Oke, jabatan. Tapi orang yang telah menjadi orang kepercayaan itu lain. Jadi mana yang saya cari? Saya harus cari menjadi bukan jabatannya, tapi saya harus berusaha menyenangkan hati Tuhan untuk apa? Untuk menjadi orang yang dipercaya dan menjadi orang kepercayaan. Sudah tahu, kalau orang kepercayaan itu dia nggak ada ketua bidang atau apa, dia lintas semua bidang karena dia menjadi tangan kanan. Kalau bahasa Inggrisnya saya banyak cari apa sih orang ini, dia bilang tangan kanan. Makanya sering kali bahasa Indonesia tangan kanan itu artinya orang yang dipercaya, bukan kepercayaan. Kalau orang kepercayaan hanya diutus ini, tapi kalau orang yang saudara menjadi tangan kanan itu, wow.
Jadi saudara, ayat ini berkata orang yang dapat dipercaya itu sebetulnya dia mau katakan orang yang dapat dipercaya jadi orang kepercayaan. Saudara, kalau kita jadi orang yang kepercayaan, waduh saudara, apa yang mau itu? Jadi saudara, ayo kita berusaha. Jadi orang yang dipercaya itu mesti berusaha. Kalau saudara kerja sampai menjadi orang yang bisa dipercaya itu bertahun-tahun. Dari mana dia ngelihatnya? Dari perkara kecil kan? Kesetiaan perkara kecil. Tapi menjadi orang yang kepercayaan. Orang yang tangan kanan itu bukan hanya perkara kecil, tapi telah diuji kejujuran dan kesetiaannya. Saudara, oleh sebab itu saya mau katakan hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang bukan hanya dipercaya, bukan hanya percaya Tuhan Yesus, tapi jadilah orang yang dipercayai. Bukan hanya orang yang dipercayai, tapi jadilah orang kepercayaan yang disebut diberikan melimpah-limpah. Saudara, jadi gimana? Yang pertama tadi saya katakan kalau kita berdoa, kita mau untuk menyesuaikan apa menjadi kehendak Tuhan. Kalau saudara udah tahu kehendak Tuhan, apa yang saudara lakukan? Gerakkan hati Tuhan supaya Tuhan melakukan secepatnya. Istilah bahasa orang membuka pintu sorga. Saudara, kalau pintu sorga terbuka, maka berkat itu diturunkan. Kalau pintu sorga tertutup, saudara mau kerja apapun, susah. Tahun ini saya berdoa supaya saudara kerja apapun, nggak bilang susah. Tapi saudara bekerja dengan sukacita. Kenapa? Karena saudara menjadi orang kepercayaan Tuhan. Saudara, kalau orang kepercayaan, dia datang kemana aja ke perusahaan itu, dia akan bilang, dia akan melihat segala sesuatu karena dia punya kuasa. Tapi kalau orang dipercaya cuma satu, lu jangan melampaui bidang lu ya, lu dipercaya cuma ini. Tapi kalau orang kepercayaan, jadilah hidup kita ini menjadi orang kepercayaan. Jadi saudara, hari ini saya mau katakan kita mengakhiri ini. Klik sekali lagi. Nah, akan habis kan ya. Jadi hari ini saya mau katakan, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang bisa dipercaya dulu. Kalau udah bisa dipercaya dengan perkara kecil saudara, perkara kecil. Kalau orang udah lulus di perkara kecil, dia nggak akan ngomong gini, lu ngomong apa aja suka hati gua, mau tidur apa enggak. Kalau masih ada suka hati, itu orang yang tidak dipercaya Tuhan. Nah, untuk meningkat kita menjadi orang yang menjadi tangan kanan Tuhan, gimana? Saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Selalu bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan kalau sudah tahu kehendak Tuhan, dia akan menggerakkan hati Tuhan. Gimana gerakkan hati Tuhan? Karena udah tahu kita ngomong. Pasti dia melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan dalam hidupnya. Berapa banyak saudara ingin untuk menjadi penuai yang menyenangkan hati Tuhan? Saudara. Ya, saya ulangi. Berapa banyak saudara mau menjadi penuai yang menyenangkan hati Tuhan? Nah, jangan turun dulu. Loh, saudara belum dapat apa-apa kok udah turun. Ini ada berkat. Sorga itu di atas, bukan di bawah. Di atas, ambil aja apa yang saudara mau. Oke, berdiri tempat saudara supaya lebih tinggi saudara jangkaunya. Ya kan? Kalau saudara duduk ya lebih tinggi saya ngambilnya nih, lihat nih, lebih tinggi saya. Ya siapa tinggal. Sekarang saat saudara menutup matamu, di minggu yang pertama dari tahun 2005 ini, pertama doa dulu, Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu? Doa aja sendiri. Lalu yang kedua,
gerakkan hati Tuhan. Minta yang besar karena saudara tahu udah kehendak Tuhan. Oh, ralanama syanda karalanama. Kiralanama syanda. Kiralanama syanda karalanama. Oh, ralanama syanda karalanama syanda karal. Kiralanama syanda karalanama syanda. Oh, ralanama syanda karal. Kiralanama syanda karal. Oh, ralanama syanda. Tuhan, ini kami. Engkau tidak mencari orang yang sempurna, tapi Engkau mencari kami yang tidak sempurna, yang mau disempurnakan. Engkau lihat tangan-tangan yang teracung ke atas. Roh Kudus, bawalah kami, supaya kami menjadi orang yang bisa dipercaya. Biarlah kepercayaan yang kecil itu kami setia. Percayakan kami yang besar, Tuhan. Percayakan kami yang besar, Tuhan. Bahkan jadikan kami orang kepercayaan-Mu. Orang yang menjadi orang kepercayaan-Mu. Doaku Bapa, biarlah setiap kami hari ini menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kemanapun kami pergi, orang tahu kami orang kepercayaan Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Oh, baiklah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana sambil kita siapkan roti dan anggur. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
masyana karalana bala 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 masyana karalana bala bala. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Oh, ralana masyana kar. Oh, ralana bayis. Hirabashane. Kami sembah Yesus. Biarlah bala bakar la masyana karala nama. Biarlah bala 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 mana masyana karala nama masyana. Biarlah bala 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 masyana. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Angkat tangan kita sembah Dia. Oh, rala nama Syana. Yesus, terima kasih Tuhan. Nama karala Tuhan, kami bersyukur Yesus. Oh, rala nama Syana. Rala nama Syana karala nama Yesus. Ya rala bala 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 Syana karala nama. Oh, syarala wara wara wara. Oh, raba rala base. Ya rala nama karala bala 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 bala. Ya rala bala 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 bala. Biarlah yang sakit terima kesembuhan dari Tuhan. Amin Tuhan. Oh, yang lemah jadilah engkau kuat karena Tuhan. Oh, yang kekurangan dilimpahkan. Oh, diberkati, sehat, panjang umur. Terima berkat. Kami terima di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan yang melimpah turun ke atasmu. Oh, jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang kepercayaan Tuhan. Jadilah engkau diberkati. Amin. Oh, sungguh-sungguh diberkati. Rohmu menyala-nyala. Oh, ralana masyana karala nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami tahu hari ini Engkau mengubah pikiran kami. Amin. Sehingga menjadi pikiran seperti Kristus. Ketika mindset kami berubah, terima kasih Tuhan. Berkat sorga itu turun melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara.
Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami Tuhan hari ini sudah melakukan ibadah kami yang pertama di minggu pertama pada tahun 2025 ini ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di tahun 2024. Dan kami masuk di tahun 2025. Dan saat ini kami Tuhan pada minggu pertama kami bisa memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Tuhan kau pakai hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Bapak Gembala kami, Bapak Immanuel Stopo Tuhan. Berkat-Mu tercurah melimpah ya Tuhan. Berkat surgawi turun atasnya ya Tuhan. Dan kau pakai luar biasa ya Tuhan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Apa yang sudah ditaburkan Tuhan akan menuai ya Tuhan. Hamba-Mu kau pakai lebih dahsyat lagi dalam tahun penuaian ini ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kau berkati berlimpah-limpah beserta keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berikan visi ya Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan, bahwa tahun ini adalah tahun penuai ya Tuhan. Oh Tuhan, pakai kami semua ya Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menuai besar-besaran ya Tuhan, menuai berkat, menuai jiwa-jiwa yang luar biasa ya Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Oh rapa syakatana marapa syikirara lapa-lapa. Pakai setiap pribadi yang ada di tempat ini ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu di masa penuaian besar ini ya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, tapi kami percaya, kami bersandar, berharapan kepadamu Tuhan. Tuhan memberikan jalan kepada kami, bagaimana Tuhan kau memakai kami semuanya menjadi penuai-penuai yang potensial ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik atas kami semua. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Nyoto Raharjo ya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan pakai lebih heran lagi ya Tuhan. Bersama wakil-wakilnya ya Tuhan, Tuhan berkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami di CK, biar Kau untuk segenap tetap gembalaannya Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Juga cabang-cabang Tuhan, rayon-rayon Tuhan berkati. Terkhusus lagi ya Tuhan, Humpalem Galaksi, gembala kami Tuhan bersama Bapak Imam Sopo, Bu Helen bersama keluarga besar Tuhan luar biasa. Bersama staf gembalaan, bersama tim kor dan keluarga-keluarga, Tuhan pakai lebih heran lagi ya Tuhan di masa zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala-gembala GUL ya Tuhan. Kau tambahkan lagi ya Tuhan jiwa-jiwa ya Tuhan untuk bergabung di dalam GUL ya Tuhan. Bahkan Kau pakai ya Tuhan gembala-gembala GUL menjadi gereja-gereja baru ya Tuhan, di mana berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan berdoa untuk penuai-penuai ya Tuhan. Kau pakai setiap anak Tuhan menjadi penuai-penuai yang luar biasa ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk negara kami Indonesia tercinta ini. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan segenap jajaran Tuhan, serta mereka roh takut akan Engkau ya Tuhan. Biarlah negeri ini penuh damai sejahtera atas kepemimpinan mereka lakukan dan kebenaran, atas dasar kebenaran, dan Tuhan Yesus makin dicintai di negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk lingkungan RW 17 Luko 1000 ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya, damai sejahtera menyertai mereka, para pengurus-pengurus RW RT Tuhan, Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Kami terkhusus berdoa Tuhan untuk pemilik gedung ini Tuhan, gereja ini ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati usahanya, berikan umur yang panjang ya Tuhan. Kau pakai menjadi saluran berkat lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang hari ini sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Hamba-Mu sebagai WL singer, pemain musik, asal kolektan, sekolah minggu, dan semua yang sudah mengambil bagian, Tuhan berkati berlimpah-limpah bersama keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terakhir Tuhan kami berdoa untuk
jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun online Tuhan. Yang sakit sudah sembuh ya Tuhan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedih dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Yo Tuhan, berkat tercurah berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kami mengakhiri Tuhan ibadah ini, sekiranya kami boleh menerima berkat yang daripada hamba-Mu. Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini, sampai Yesus datang kembali menjemput kita, dan kita akan hidup bersama Dia untuk kekal selama-lamanya. Kita nyanyikan bersama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kau berkat, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti